Hai 10E, di pembelajaran sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang kacamata dan juga kaca pembesar atau magnifying glass dalam bahasa Inggris. Tapi rupanya ada beberapa teman kalian yang kesulitan memahami. Mudah-mudahan memang hanya karena bahasanya saja. Jadi saya memutuskan untuk membuat sebuah quick review tentang dua topik tersebut dalam bahasa Indonesia. Semoga ini membantu kalian untuk bisa lebih mengerti. Mari kita mulai. Kita mulai dari kacamata. Kacamata digunakan untuk mengatasi kelainan pada mata atau cacat mata. Cacat mata itu ada 4 macam. Yang pertama rabun jauh atau myopia. Yang kedua rabun dekat atau hyperopia. Di sini biasanya lebih dikenal dengan hypermetropia. Yang ketiga adalah mata tua atau presbyopia. Yang terakhir adalah astigmatism atau dalam bahasa sehari-hari kalian kenal ini sebagai silindris. Kalau kalian pernah memeriksakan mata ke optik, kemudian setelah itu biasanya muncul pertanyaan, minus berapa? Apakah mata saya ada silinder atau tidak? Nah, kata-kata silinder itu sebetulnya mewakili astigmatism. Mayoritas cacat mata terjadi karena mata sudah kehilangan kemampuan atau daya akomodasi. Apa itu daya akomodasi? Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk memfokuskan benda jauh maupun benda dekat tepat di retina dengan cara menyesuaikan jarak fokus lensa mata. Bagaimana caranya? Jarak fokus lensa mata kita bisa berubah-ubah mengikuti posisi benda. Nah, ini caranya. Jadi, otot-otot di sekitar lensa mata kita itu bisa mengencang ataupun mengendur. Ketika otot-otot itu mengendur, maka otot mata akan berada dalam keadaan rileks. Hal itu terjadi saat mata kita melihat benda yang jauh. Sementara saat melihat benda yang dekat, maka otot-otot mata itu harus bekerja keras, mengencang secara maksimum. Itu sebabnya kalau kalian terlalu banyak main game atau nonton YouTube atau nonton TV mungkin dalam jarak yang dekat, maka mata kalian akan cepat lelah. Bukan hanya radiasi dari layar, tapi juga karena memang otot mata dipaksa untuk bekerja secara maksimum terus-menerus. Nah, bahayanya apa? Bahayanya kalau otot mata kalian sudah terbiasa bekerja secara maksimum seperti itu, dia lupa caranya mengendur. Itu sebabnya akhirnya kalian berakhir dengan harus menggunakan kacamata yang disebut kacamata minus. Jarak terjauh, sebuah benda dapat dilihat dengan jelas oleh mata, disebut sebagai titik jauh atau punctum remotum, disingkat PR atau PR. Nah, pada orang normal, jaraknya itu sangat jauh. Biasanya kita menghitung fokus lensa mata atau lensa kacamata itu dalam satuan sentimeter. Ya, jadi jarak pandang mata orang normal untuk jarak yang jauh itu sebetulnya jauh banget. Ya, memang tidak sampai berkilo-kilometer, tapi bermeter-meter. Nah, karena kita biasa menghitung lensa kacamata atau lensa mata itu fokusnya dalam satuan sentimeter, maka jarak benda yang jauh ini dianggap sebagai infinity. Karena terlalu besar jaraknya jika dibandingkan dengan jarak fokus lensa mata kita. Jadi bukan betul-betul ada di jauh tak hingga ya. Bukan berarti kalian bisa melihat sampai beratus-ratus kilometer jauhnya. Nah, kemudian jarak terdekat sebuah benda dapat dilihat dengan jelas oleh mata, itu disebut sebagai titik dekat atau punctum proximum. Disingkatnya PP atau pipi. Nah, pada orang normal, jaraknya itu berkisar di 25 cm. Jadi kalau
tidak ada keterangan lain di soal, maka gunakan dua jarak ini sebagai jarak pandang orang normal, ya. Jarak terdekatnya 25 cm, jarak terjauhnya infinity. Nah, yang dimaksud dengan 25 cm di sini, itu berarti kalian masih bisa membaca tulisan dengan jelas. Jadi kalau kalian mau memeriksa berapa titik dekat mata kalian, bukan berarti kalian taruh tangan kalian di depan muka, terus bilang, saya masih bisa kok lihat tangan saya di jarak 10 cm, berarti titik dekat saya 10 cm dong. Bukan begitu. Tapi kamu coba baca tulisan. Pada jarak berapa tulisan itu masih bisa kamu baca dengan jelas tanpa membuat kepala kamu pusing. Itulah titik dekat mata kamu, ya. Nah, perbedaan antara rabun jauh dengan rabun dekat saya rangkum dalam sebuah tabel ini. Nanti kalian bisa baca masing-masing. Yang ingin saya tekankan di sini, dua ini, bagian ini,